angkat dari topik hakikat pendidikan kewarganegaraan dari kelompok 1, yaitu menyikapi dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang diwajibkan dari tingkat sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar dapat memupuk karakter siswa untuk memiliki rasa nasionalisme, juga membentuk karakter sosial dan karakter bangsa sejak dini. Karakter bangsa adalah perilaku yang diharapkan yang dimiliki oleh warga negara sebagai cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan fondasi atau modal utama bagi seluruh bangsa Indonesia untuk dapat mempelajari, memahami, dan mencintai setiap aspek dari Indonesia sendiri. Mahasiswa sebagai bagian dari pendidikan tingkat tinggi di Indonesia juga turut melaksanakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan karena mahasiswa merupakan bibit-bibit untuk mempertanggungjawabkan Indonesia ke depannya. Karena itulah diperlukan pendidikan moral dan akademis yang akan menunjang sosok pribadi mahasiswa. Adapun rumusan masalah yang kami bahas pada topik kali ini, yaitu yang pertama, mengapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan? Kedua, apa dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan kewarganegaraan? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan kewarganegaraan? Tujuan penulisan ini adalah yang pertama, mengetahui bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Mengetahui dampak-dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, dan poin ketiga yaitu dapat mengetahui masalah dan menyelesaikan masalah globalisasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pustaka. A. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam kecerdasan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana memperlukan pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki atau menciptakan lapangan kerja serta mampu mengembangkan diri dan menjadi profesional. Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 kecakapan memiliki standar mutu. Apakah memiliki standar mutu dan cantik dalam bersikap diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Anda berstatus warga negara. B. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pendidikan kewarganegaraan. 1. Sumber historis. Secara historis, pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional, mulai timbul kesadaran masyarakat sebagai bangsa walaupun mereka belum menanamkan diri sebagai bangsa Indonesia. Karena itu, muncul semangat kebangkitan Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, didirikanlah organisasi pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo, yang diprakarsai oleh Mr. Supomo. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula berbagai macam organisasi pergerakan kebangsaan lain, yang diantaranya adalah Serikat Islam, NU, Muhammadiyah, dan banyak lainnya. Organisasi tersebut bergerak di berbagai bidang, namun tetap berpegang pada tujuan utama, yaitu ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para perwakilan organisasi pemuda dari berbagai penjuru Nusantara datang dan berkumpul. Mereka mengadakan sebuah kongres yang dinamakan dengan Kongres Pemuda II. Adapun tujuannya diadakan kongres adalah untuk 1. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia. 2. Membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Yang ketiga yaitu memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan oleh lingkup sosial kultural. Dalam pidato-pidatonya, para tokoh masyarakat dari berbagai lapisan mengajak seluruh rakyat supaya mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Mereka membacakan pidato dengan berapi-rapi supaya membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang ingin merebut kembali negara Indonesia yang telah dinyatakan merdeka.
Pidato dari tokoh masyarakat yang mengajak umat berujung mempertahankan tanah air merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber pendidikan kewarganegaraan dari aspek sosiologis. Karenanya, pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiologis sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun oleh negara-negara guna menjaga, memelihara, serta mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. 3. Sumber politis. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 bahwa pada masa Orde Lama dimulai dikenal istilah 1. Kewarganegaraan pada tahun 1957, 2. Civics pada tahun 1962, dan adapun yang ketiga yaitu pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Yang pertama, esensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Profesor Dr. Nadiro, seorang guru besar pada Prodi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, mengatakan bahwa pembentukan karakter bangsa sebagai esensi pendidikan kewarganegaraan. Beliau mengusulkan hal tersebut lantaran fenomena dan fakta empiris yang diberitakan di masa media akhir-akhir ini merupakan gambaran realita kehidupan bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih mengalami krisis multidimensi. Jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut, maka kita akan sulit mengejar ketertinggalan dalam upaya mencapai Millennium Development Goals, yaitu yang pertama, menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan, yang kedua, mencapai pendidikan dasar secara universal, yang ketiga, mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, 4. Mengurangi tingkat kematian anak, kelima, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, 6. Menjamin pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, 7. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan United Nations Development Group 2003. Tujuan ini dapat tercapai jika didukung oleh masyarakat dan bangsa yang berkualitas atau SDM Indonesia yang unggul. Yang kedua, urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pendidikan dan kewarganegaraan dapat dimaknai sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN berupaya mengantarkan warga negara Indonesia menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, menjadi warga negara demokratis yang berkeadaban, yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berkontribusi penting menunjang tujuan bernegara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PPKN berkaitan dan berjalan seiring dengan perjalanan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Maka kedepannya bangsa ini harus benar-benar berpedoman terhadap Pancasila untuk dapat mengentaskan kemiskinan, membasmi praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, berbagai bentuk kejahatan, dan lain sebagainya. Keberadaan Pancasila tetap harus dipertahankan, karena jika Pancasila sudah di ujung tanduk oleh eksis negatif, maka akan menjadi apa bangsa ini kemudian? Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kemampuan sebagai berikut. 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
Kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta bertindak cerdas dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lainnya. Keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung. Selanjutnya, saya akan menganalisis masalah dari judul yang kami angkat, yaitu pertama, A. Mengapa pendidikan kewarganegaraan diperlukan? Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga terciptanya lah generasi masa depan yang kelak memberikan sumbangsi dalam pembangunan bangsa. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal kesadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan cara yang damai dan cerdas. Mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air adalah tujuan berikutnya. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positifnya dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa. Akhirnya, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus ikhlas menyumbangkan setiap potensinya demi kemajuan tanah air walaupun mendapat iming-iming popularitas atau harta dari pihak-pihak lain. Yang kedua itu B. Dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan kewarganegaraan adalah masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Selain itu, budaya barat yang banyak ditiru oleh masyarakat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas, dan lain-lain. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi. Selain itu, perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Sifat-sifat masyarakatnya adalah pragmatisme, hedonisme, primitif, dan konsumerisme. Semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu. Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Memudahnya aspirasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup berikut ini. Individualisme atau mengutamakan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga C. Mengatasi dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Adapun cara mengatasi dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut. 1. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Yang ketiga, menyaring informasi dan budaya asing yang masuk. Yang keempat, melestarikan kebudayaan dan tradisi. Yang kelima, memupuk nilai nasionalisme dalam diri. Kesimpulan, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Dengan demikian, kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Adapun dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan kewarganegaraan adalah masyarakat yang merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Adapun cara mengatasi dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan kewarganegaraan adalah dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mencintai produk dalam negeri, menyaring informasi dan budaya asing yang masuk.
melestarikan kebudayaan dan tradisi, memupuk nilai nasionalisme dalam diri. Saran: dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengambil manfaat dari materi, mengingat materi PKN begitu penting karena mempunyai visi untuk menjadikan warga negara agar memiliki sikap yang lebih baik lagi, serta tahu dan dapat memahami pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut citizenship education. Selain itu, memiliki watak atau karakter dan komitmen yang diperlukan untuk memelihara dan memajukan kewarganegaraan dan pemerintah yang demokratis. Dengan mempunyai watak yang meliputi tanggung jawab individu, disiplin diri, integritas, patriotisme, toleransi kepada keanekaragaman. Kemudian memiliki kemampuan-kemampuan intelektual yang diperlukan serta mempunyai gagasan yang harus diketahui dan diterapkan oleh para peserta didik. Dan diharapkan semua pelaksanaannya ada penerapan di dalam kehidupan aktivitas di lingkungan sehari-hari dari peserta didik. Baik.